sebelumnya eh, makasih banyak nih udah ini ya, udah hadir di kelas kita. Ya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Ince Ahmad Zarkan, bisa panggil saya Zarkan. Saya kalau dari pengalaman, ya alhamdulillah, saya dulu awal pengalaman saya di Google waktu itu di tahun 2000. Saya lulus kuliah itu kan tahun 2017, 2018 itu saya alhamdulillah ke Google Malaysia. Nah, terus setelah setahun di sana, ya alhamdulillah sampai tahun dari 2019 sampai 2023 itu saya di Facebook Malaysia. Jadi total alhamdulillah di Malaysia waktu itu sekitar ya kurang lebih 5 tahun. Nah, terus setelah itu ya sambil waktu di Facebook tahun 2020 saya ini lanjut S2 di Universitas Paramadina. Ada yang tahu Paramadina yang di ini, yang di daerah mana tuh ya? Pancoran itu ya, kalau di Jakarta ya. Jakarta Selatan pokoknya itu dekat Tebet gitu. Nah, situ alhamdulillah sekitar tahun 2021 ya lebih 5 tahun ya saya lulus dengan predikat cum laude dan sekarang baru di tahun 2025 ini lagi ini alhamdulillah lagi studi juga lagi S3 di Malaysia sambil saya juga sekarang lagi jalanin satu entity satu perusahaan di bidang AI consultant. Jadi perusahaan kita awalnya kita bergerak di bidang ini bidang digital marketing agency. Sorry ada yang unmute, boleh di mute kok ininya mic-nya. Sorry. Siapa nih yang unmute nih? Sorry, saya cek dulu. Siapa Dea Fitriani? Oke, boleh di mute ya. Thank you. Ya, nah kalau perusahaan saya namanya DigiCraft. Jadi nanti apa teman-teman mungkin bisa cek di website digicraft.com. Kita bergerak di bidang awalnya digital marketing. Cuma kan seiring berjalannya waktu, digital marketing ini udah ya semua perusahaan kayak bisa ngejalanin sendiri. Akhirnya saya bukan banting setir, saya tambah service lagi di bidang AI agent. Perusahaan. Nah, itu di ini diefisiensikan sama AI supaya perusahaannya nggak perlu nge-hire orang. Nah, kalau itu kedengarannya mungkin kedengaran kejam kali ya. Jadi, waduh, kok ini apa pakai AI nanti nasib orang gimana kan? Apalagi sekarang ya, mungkin teman-teman banyak yang ini ya, banyak yang dengar berita layoff atau pemecatan besar-besaran di sana di beberapa perusahaan. Nah, terus gimana strateginya supaya oh kita jualan AI tapi di sini lagi ada ini nih lagi banyak pemecatan besar-besaran. Nah, ini nanti akan kita bahas ke depannya. Nah, jadi mudah-mudahan ya sebenarnya eh, saya agak kurang nyaman sih kalau ini online jadi biar lebih ini loh biar lebih interaktif kan ya. Jadi enaknya sambil coret-coret. Anyway, ya saya emang jarang banget kalau apa kalau ngajar pakai slide itu jarang banget karena slide itu kan kayak takutnya ntar bikin ngantuk, but it's okay. Kita coba dulu ya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi? Aman? Untuk sekarang aman, Pak. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Oke, sip. Kalau gitu. Ya, teman-teman semuanya on cam jadi saya bisa tahu kalau ada yang cuma masukin nama atau enggak, jadi biasa saya markdown untuk ini, untuk kehadirannya. Oke, ya, semuanya udah on cam. Oke, jadi kalau ada yang nggak on cam, nanti saya bisa ini bisa saya markdown untuk ini ya, untuk kehadirannya. Jadi saya anggap ini ya, saya anggap nggak hadir. Ya,
Oke, yang mau kita bahas hari ini itu berkaitan dengan studi gerak dan waktu. Nah, apa yang masuk di benak kalian ketika ada dua kata ini? Studi gerak sama studi waktu. Oke, ada yang mau jawab? Salah nggak masalah. Ini nggak bukan masalah soal salah atau benernya. Yang penting kalian berani untuk speak up. Ya, tadi ada yang udah open mic. Monggo. Gimana ini kalian? Apa soal pengertian kalian? Ada yang udah mungkin ada yang udah baca-baca atau ada yang pernah explore soal studi gerak dan waktu, konsep dasarnya kah atau apa yang kalian ngerti? Ya, Oke Pak, silakan. saya izin apa menjawab sesuai opini saya. Hmm, Kalau menurut saya studi gerak dan waktu itu tujuannya adalah untuk mengukur apakah efisiensi dari sebuah kerjaan yang kita lakukan dan waktu yang kita keluarkan sesuai dengan pekerjaan yang selesai kepada kita gitu. oke, nice. Ada sudut pandang lain? Anyway, jawabannya tadi hampir 80% sesuai sama yang ada di teori. Oke, ada jawaban lain? Ayo, let's go. Ada yang mau speak up? Ada jawaban lain? Oke, silent. Alright. Ya, jadi jawaban dari siapa tadi? Veriska ya. Ya, kalau dari apa yang dijawab sama Veriska, ya mendekati ya bisa dibilang 80% lah. Jadi pada intinya konsep dasar dari studi gerak dan waktu ini atau kita namanya motion study atau time study. Jadi bagaimana sebuah pergerakan dan waktu itu semuanya terukur dalam satu parameter tertentu. Yang mana tujuan akhirnya ya semuanya ada standarnya. Pada akhirnya kan yang namanya kita bekerja di dalam industri apapun ya itu pasti ada ininya, ada standarnya, ada mungkin ada yang pernah dengar istilah SOP, Standard Operational Procedure. Nah, jadi eh, motion study dan time study inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah prosedur. Nah, yang artinya kan kalau misalnya di motion study kita tujuannya supaya apa nih? Nggak ada gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kayak contoh misalnya lagi di sebuah ini ya, di sebuah pabrik kan gerakannya udah ada ini nih, udah ada prosedurnya nih. Mau dia harus ngegerakin tangan kirinya seperti apa, tangan kanannya kayak gimana, dan itu udah kayak monoton aja gitu. Ada ininya, ada prosedurnya, ada patokannya. Nah, terus kalau di time study yaitu ada waktu standar produksinya. Yang mana kan kalau di dunia kerja itu biasanya istirahat 1 jam, terus ada namanya short break 15 menit. Nah, itu cikal bakalnya dari ini dari time study karena kalau misalnya istirahat lebih dari 1 jam itu akan mengurangi tingkat produktivitas karena istirahat 1 jam itu cukup itu untuk ini ya untuk kita kayak recover lagi karena kan misalnya biasa kerja kan dari jam 9 sampai jam 12, nah itu capek tuh. Nah 1 jam itu cukup itu untuk merecover semuanya tergantung cara kita mengelola waktu untuk istirahatnya itu kayak gimana. Anyway itu lebih ke arah ini sih lebih ke arah apa psikologi pekerjaan atau psikologi industri nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ada yang unmute, boleh di mute dulu ya. Alright. Nah, terus untuk toolsnya ada kalau motion study itu ada namanya flowchart atau Databricks. Nah, jadi ada sebenarnya ini satu kesatuan. Jadi Databricks ini kayak nama icon-iconnya gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat satu alur pekerjaan biasanya ada ini ada icon-icon gitu tuh.
ada yang bulat, terus ada yang gambar orang. Nah, itu awalnya dari sini nih. Dari apa dari Blix ini. Nah, terus kalau flowchart ya biasa alur. Nanti saya kasih contohnya. Nah, terus kalau untuk time management ya ya kayak pada umumnya aja ada stopwatch atau time recording. Oke. Nah, ini contohnya kalau ini yang Derblix tadi kan ada ada berapa nih? Ada 18 elemen gerakan ya. Nah, 18 elemen gerakan itu seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa dari icon ini ada yang berubah karena ada beberapa ini kan ada beberapa perkembangan. Ini saya ngambil datanya per tahun 2020 kalau nggak salah. Ya, 2020 waktu zaman-zaman COVID itu. Ini ada ini. Makanya kan ada icon ini nih, rest. Jadi ketika udah sampai di titik tertentu, kira-kira pekerja juga udah lelah nih, maka rest yang dipakai. Terus ada namanya avoidable delay. Avoidable delay eh, cara yang dilakukan untuk menghindari adanya waktu yang nggak efisien. Terus ada hold itu supaya biar kita tahan dulu. Jadi misalnya udah terlalu ini udah misalnya pekerjaan udah pada overheat, ya udah hold dulu gitu. Nah, ini untuk ini ya apa nanti kalian bisa ini bisa pelajari masing-masing. Nah, kalau untuk flowchart, nah ini kayak gini sistemnya flowchart. Jadi sebenarnya kalau kita ini kan ada bulat, kotak, terus ada yang bentuk apa nih namanya eh segi lima ya, apa sih namanya nih? Saya paling ini, saya bukan ahli matematika soalnya sorry. Ya, pokoknya ada bentuk kayak gini, terus ada yang apa lonjong, terus ada yang bulat. Nah ini masing-masing ada maknanya. Jadi kalau yang eh, lonjong nih, yang kayak gini nih, kursor saya kelihatan kan nih? Biar saya ini deh, saya pakai ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Alright. Sorry. Ini bagian ini yang start terminator. Nah, ini titik startnya. Jadi kalau yang tanda seperti ini bisa jadi titik start atau eh, finishing finish line atau titik akhir. Nah, di tengahnya kotak ini berarti adalah sebuah aktivitas dan biasanya kalau yang tanda ini setelah decision itu pasti ada dua. Dia antara yes or no atau misalnya dia ada dua flow. Contoh, misalnya startingnya dari kita memasukkan sebuah bahan mentah. Nah, setelah memasukkan bahan mentah, maka dilakukan sebuah processing yang namanya pengolahan. Nah, jadi setelah sini, biasanya setelah pengolahan, pernah dengar namanya quality control, QC? Nah, biasanya di sini yang tanda seperti ini, biasanya QC. Ada dua flow setelah ini. Yang pertama, kalau barangnya itu accepted, maka dia langsung masuk ke proses berikutnya untuk dari proses finish good sampai ke proses packaging. Nah, kalau misalnya dia let's say barangnya nggak bagus nih atau produknya belum sesuai dengan standar, maka dia di reject dan ada beberapa manufaktur yang memang setelah barangnya itu di reject, dia bisa di recycle. Tapi ada juga setelah reject, ya udah dibuang gitu aja, kayak gitu. Nah ini tergantung dari ini ya dari teknik manufakturnya si perusahaan itu seperti apa, gitu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan saya, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang masih mau ditanyakan. It's okay, kita terbuka aja ini. Aman ya? Wait, wait. Jamnya kayaknya, sorry.
Oke, nah sekarang masuk ke pertanyaan saya. Kira-kira menurut kalian teknologi seperti apa yang paling berdampak pada analisis gerak dan waktu? Kalian ini jurusannya apa? Administrasi perkantoran digital ya? Ya, betul, Pak. Oke, berarti yang namanya teknologi bukan hal yang asing dong ya? Ya, oke. Ada yang mau jawab? Yang jawab saya kasih nilai plus. Ayo, it's okay. Open mic, langsung bicara. Ya, silakan. Siapa namanya? Putri Mulia. Silakan. Oke Pak, saya izin jawab untuk teknologi Hmm. apa yang paling berdampak pada studi gerak waktu. Menurut saya yang pertama itu ada kamera dan video recording. Biasanya itu dulu studi gerak pertama kali direkam menggunakan kamera biasa. Sedangkan sekarang itu videonya bisa beresolusi tinggi dan bisa slow motion yang dipakai untuk menganalisis gerakan pekerja yang sangat detail. Manfaatnya itu bisa melihat gerakan mikro yang mungkin luput oleh mata biasa, tapi memperbaiki metode kerja yang lebih akurat. Menurut saya itu aja, Pak. Makasih. Oke. Saya boleh nanya balik nggak? Boleh, Pak. Nah, kalau tadi kan jawabannya siapa? Putri ya? Putri tentang video recording. Jadi kita bisa analisis ada gerakan yang nggak semestinya lah gitu. Nah, kalau di tahun 2025, kira-kira itu masih kepake nggak menurut? Boleh diambil. Menurut Hmm. gimana? Ya, kira-kira di 2025 teknologi tersebut masih kepake nggak? Menurut saya masih terpakai di tahun 2025 sih, Kak. Pak, bahkan Hmm. bisa makin berkembang dan penting. Karena dunia sekarang kan masih tambah kompetitif dan perusahaan berlomba menghemat waktu, biaya, dan tenaga dari para pekerjanya. Jadi menurut saya studi gerak dan waktu ini tetap fondasi dalam penerapan kamera dari slow motion itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang gini, kalau slow motion, eh, sekarang kamu tahu nggak kalau teknologi slow motion itu per 1 detik itu ngabisin berapa kapasitas? Mohon maaf Pak, kalau itu belum saya cari tahu lebih lanjut sih Pak. Oke, nah FYI, teknologi slow motion, apalagi ada yang suka nonton bola di sini yang cowok-cowok, mana cowok-cowok nih? Nah, biasanya kalau di teknologi slow motion yang kayak ini ya, kayak di pertandingan bola gitu, dan itu biasanya yang paling ideal gitu untuk kita mengetahui ada gerakan-gerakan yang nggak semestinya. Makanya kamera slow motion yang ada di pertandingan bola itu kita bisa tahu ini pelanggaran atau bukan, ada eh, intensi handsball atau enggak. Nah, 1 menit itu dia bisa ngabisin kapasitas sampai 1 tera. Jadi kalau perusahaannya dia servernya pakai cloud bukan pakai lokal server, ini nih ya untuk memori penyimpanan ya. Pernah lihat kan kalau di perusahaan tuh ada ruangan server tuh gede-gede gitu kayak kulkas gitu. Nah itu kan dia naruh memori. Nah kalau misalnya 1 menit atau ya let's say 1 menit nih lah, 1 menit itu bisa sampai 1 tera. Dia mau nyimpen di server segede apa lagi? Kalau misalnya motion detectornya itu let's say 10 menit gitu. Gimana menurut pandangan Putri? Atau yang lain ada yang mau nyanggah? Silakan. Gak apa di ini aja. Coba Putri, menurutmu gimana? It's okay. Bukan untuk saling menyalahkan. Atau ada yang ini, ada yang mau menambahkan? Atau ada poin lain yang mau ditambahin dari teman-teman?
Silakan speak up aja, di unmute, open mic, langsung bicara. Oke, kok pada diem aja ini? Ini masih ada yang nggak on cam, siapa? Rifki, Amelia, Sabil, pada kemana nih? Oke, gimana? Ada pendapat lain? Gimana Putri? Belum di mute? Masih di mute itu? Oke, saya unmute ya. Ya, gimana? Bapak maaf saya izin menambahkan Pak. Silakan. Ya sebelumnya jadi tadi kalau yang Putri bilang kan itu kamera video ya Pak. Nah dari saya mungkin menambahkan kita juga butuh software atau komputer gitu Pak untuk digunakan untuk tadi kan kamera digunakan untuk merekam aktivitasnya. Nah, software ini tuh kita bisa gunakan untuk menganalisis ulang. Jadi membantu menghitung setiap gerakannya dan juga menyusun langkah kerja yang lebih efisien. Itu sih Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, counter attack boleh dong. Ya. Oke, counter attack-nya gini. Em, Misalnya saya seorang ini, kalau misalnya saya seorang pengusaha dan kalian pitching ke saya untuk pengadaan misalnya teknologi analisis motion detector lah gitu. Nah, untuk teknologi video slow motionnya aja yang tadi bisa ngabisin 1 tera per menitnya, itu harganya udah mahal, harganya udah lumayan. Nah, terus tadi siapa namanya, Alia bilang tambahin 1 software lagi untuk kita bisa mendeteksi gerak yang lebih biar bisa lebih inilah lebih detail untuk mendeteksi geraknya. Jadi 1 solusi aja udah ibaratnya udah secara cost wise itu nggak masuk. Nah sekarang nambah solusi lagi, jadi costnya nambah lagi dong. Jadi cost untuk kita untuk software development aja itu udah besar. Nah sekarang tambah lagi yang teknologi slow motion itu lebih besar. Jadi solusi dari kalian gimana? Boleh dijawab ulang? Agak. Mungkin bisa untuk apa namanya mengupgrade softwarenya atau bisa juga memindahkan ke penyimpanan lain gitu Pak, atau menghapus data yang udah lama gitu yang sudah tidak dibutuhkan. Pemindahan berarti transportasi data ya? Oke, transportasi data dengan eh, ribuan gigabyte tambah waktu lagi dong. Jadi secara motionnya oke, let's say terselesaikan nih. Tapi secara waktu ada waktu yang kebuang. Ya, oke. Itu oke, but it's oke. Seenggaknya ada ini, ada effort. Oke, nice try. Eh, ya, satu lagi deh. Satu lagi yang tadi disampaikan jawabannya masih bukan salah, tapi di tahun ya maybe tahun 2022 sampai 2021 lah itu masih kepake. Tapi di 2025
menurut saya sebagai pengusaha teknologi itu belum efisien. Nah, eh, coba saya butuh satu jawaban lagi. Kira-kira apa yang teknologi yang bisa bikin efisien untuk studi gerak dan waktu motion. Jadi secara motion, secara pergerakan efisien, secara waktu dia juga bisa efisien. Oke, ada yang menambahin satu lagi Coba deh dari Pak, saya pengen coba menjawab, cuman ya. ini ya masih belum pasti juga jawabannya. Jadi kalau kita lihat kan emang kita ini bakal dibantu banget ya Pak dengan teknologi yang namanya, kalau misalnya saya sendiri berpengalaman tentang apa namanya artificial intelligence gitu ya. Dari kalau misalnya ngelihat sebenarnya saya belum begitu mengerti dari konteks yang Bapak inginkan tuh di mana. Tapi kalau misalkan ngelihat dari uh, hadirnya peran AI sendiri di kehidupan kita sebagai mahasiswa pun itu kan apa ya bisa dibilang membantu kita untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan mungkin lebih cepat juga ataupun kayak misalnya kita juga lebih terbantu mendapatkan hal-hal yang memang di luar jangkauan kita atau kapasitas kita gitu. Terus kalau misalkan saya mencoba menerapkan itu di dalam konteks pekerjaan gitu ya, mungkin dari artificial intelligence ini kita juga bisa mendapatkan apa ya analisis dari yang sudah kita lakukan gitu ya sistem kerja mungkin SOP yang kita udah bentuk atau kayak bagaimana seseorang melakukan perjalanan ini dengan baik gitu terus habis itu dianalisis oleh AI-nya dan juga dimunculkanlah saran-saran ataupun kayak misalnya tadi kan sempat disinggung juga sama Putri terus juga sama Alia gitu kan terkait software mungkin atau kayak tadi Putri juga sempat apa ya namanya mencetuskan sebuah apa recording seperti itu. Nah, mungkin dari sana pun ada saran-saran yang bisa kita dapatkan dari AI kayak apakah ada yang bisa di replace gitu misalkan tadi Bapak sebutkan kalau misalkan recording itu masih menimbulkan banyak apa ya menimbulkan banyak masalah juga jadi nggak terlalu solutif untuk menjadi apa ya menjadi solusi dari studi gerak atau waktu di dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, mungkin kehadiran AI ini juga bisa membantu kita untuk lebih secara cermat gitu untuk memutuskan bagaimana prosedur kerja ataupun kayak hal-hal yang harus dilakukan oleh para pekerja agar mencapai efisiensi dari pekerjaannya juga dan mencapai tujuan yang bersama gitu Pak. Kira-kira apakah bisa diterima atau Ya, sebenarnya semua jawaban saya terima. Tapi kan eh, kenapa saya counter supaya gini, saya mengcounter jawaban kalian bukan berarti jawaban itu saya nggak terima, tapi gimana caranya kalian bisa mempertahankan argumentasi yang kalian berikan. Jadi ketika saya memberikan jawaban, ketika kalian memberikan jawaban dan saya mengcounter jawaban saya, itu kan artinya nanti akan melatih kemampuan kalian gimana cara kalian bisa mempertahankan apa yang kalian sampaikan. Karena yang namanya kuliah, menurut saya, apa yang namanya kuliah, komunikasi itu nggak satu arah. Komunikasi selalu dua arah. Saya memberikan materi, kalian memberikan feedback. Setelah kalian memberikan feedback, saya counter, apakah kalian bisa mempertahankan atau bisa standing dengan feedback yang kalian berikan. Ketika kalian nggak bisa standing, maka saya berikan point of view yang lain supaya ketika nanti ke depannya kalian berhadapan dengan argumentasi yang serupa, kalian udah tahu how to answer that kind of question. Paham ya? Nah, oke. Alvin tadi jawabanmu tentang AI. Ya, oke. Sebenarnya konteksnya ini kan soal studi gerak atau waktu ini kan kita bukan hanya di dunia kerja aja, tapi kan di perkuliahan pun juga kalian sebenarnya ada analisis gerak apa ada masalah gerak dan waktu. Gerak kalian datang ke kelas. Waktu gimana kalian spending waktu kalian supaya kalian bisa cepat lulus. Gitu. Contoh satu hari kalian harus spending minimal 2 jam untuk mempelajari cara membuat skripsi supaya nanti pas begitu udah skripsi cepat lulus. Geraknya apa? Geraknya belajar cara penulisan.
terus eh, apa rajin masuk kelas supaya nilainya gede. Itu kan jadi ada pergerakan, ada waktu yang kalian spending. Jadi sebanyak gimana caranya tiap gerakan yang kalian lakukan itu bisa banyak, tapi dengan waktu yang sedikit kalian bisa mencapai di titik tertentu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, oke. Mungkin ini mungkin karena online jadi apa banyak miskomunikasi, berarti oke. Nanti minggu depan kita bisa jumpa ya, Insya Allah. Nah, terkait dengan jawabannya, saya manggilnya apa nih, Sabil atau Alvin? Boleh Sabil aja, Pak. Sabil, oke. Sabil. Sip. Sebenarnya itu jawaban yang saya harapkan. Ya, artinya teknologi yang mutakhir sekarang ini 2025, kita nggak bisa lepas dari yang namanya AI. Termasuk saya ngerjain, to be honest ya, saya jujur aja, saya ngerjain skripsi, tesis saya waktu S2 itu juga pakai AI, full AI. Tapi pertanyaannya nanti di ujung ada pertanyaan yang menarik, dan saya nggak mau ada yang silent, pokoknya semua aktif menjawab. Anyway, Sabil, makasih banget jawabannya karena itu yang nanti berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara soal AI, semua aktivitas, mungkin kalian tugas, jujur aja, ada yang pakai ChatGPT? Pasti. Apalagi sekarang yang gratisannya, yang ChatGPT 4 udah ada yang gratisan ya, walaupun sehari cuma dibatasin berapa tuh ya. Nah, sekarang ada lagi yang baru, ada DeepSeek, terus ada apa Perplexity, itu bisa bisa jadi bocoran juga deh buat ini kalau bisa mengerjain tugas. Tapi jangan terlalu bergantungan sama AI. Kenapa? Karena balik lagi menurut saya, AI nggak akan bisa menggantikan otak manusia. AI itu dia hanya sekumpulan data yang besar, terus dia bisa menyampaikan seluruh data itu dengan bahasa yang natural. Konsepnya kayak gitu. Nah, oke, terus kira-kira teknologi apa yang berdampak pada studi gerak dan waktu? Nah, ini saya kasih contohnya. Oke, ada namanya, kalau yang tadi disampaikan sama Putri, sama Alia, jawaban itu sebenarnya salah satu jawaban yang saya tunggu. Tapi motion detectornya sayangnya nggak nggak ke-mention sama kalian. Karena kalau teknologi yang di 2025, ini ada namanya open pose. Oke, kita coba cek sama-sama ya. Nah, pernah lihat model gambar kayak gini? Jadi dia nentuin gerakan-gerakan apa aja yang sesuai dengan SOP-nya. Kalau misalnya nanti ada garis merah, yang itu artinya ada gerakan yang salah. Nah, teknologinya itu ada namanya Unreal Engine. Jadi biasanya dia ya kadang bisa buat ini, nanti gerakan itu bisa jadi sebuah karakter. Makanya sekarang kalau apa game-game sekarang udah banyak yang murah ya, karena awalnya dari situ dia ngambil gerakan dari orang. Ada yang gamer di sini? Sabil mungkin gamer juga. Lumayan Pak main game. Oh, gamenya apa yang mainin? ML sih Pak. Oh, ML. Oke, konteksnya beda. Ya, biasa kalau ini di game itu game, ada yang main FIFA nggak ya? Cowoknya dikit banget ya. Oke, anyway. Nah, biasa kalau di game ini kayak game FIFA gitu, itu kan sekarang kalau kita lihat gerakannya itu udah mulai hampir menyerupai gerakan manusia. Kenapa? Karena dia ngambil gerakan langsung dari sini, dari teknologi open pose ini. Terus ini dipakai di mana? Kalau di industri itu
dia dipakainya di ini, di quality control di pabriknya Samsung. Jadi Samsung, makanya sekarang harganya ada yang bilang katanya Samsung sama iPhone harganya hampir sama. Nah, di quality control, walaupun ini ya apa desas-desusnya karena kan pabrik biasa apa perusahaan besar dia biasanya nggak ngasih info soal aktivitas di pabriknya. Tapi ini masuk di ini di Forbes waktu itu pernah dibahas quality control di Samsung walaupun secara finish good nih misalnya udah jadi nih barangnya nih udah sesuai sama SOP. Tapi begitu lihat di open postnya gerakannya ada yang salah, ini barangnya bisa di reject karena ada proses yang salah. Nah, beda dengan tahu kan Samsung dari mana? Dari mana? Ayo. Dari Korea bukan, Pak? Yes. Nah, orang Asia, Korea, Jepang, kebanyakan kerjanya dia proses oriented. Begitu ada hasil, tapi prosesnya ada yang salah, hasil ini bisa ditolak. Gitu. Beda dengan Eropa. Kalau Eropa, dia ada namanya result oriented. Jadi teknologi yang dipakai pun kadang berbeda. Kalau yang di Eropa, biasanya ya mau gimana pun caranya, yang penting saya bisa dapat hasilnya dalam waktu cepat. Tapi kalau untuk eh, standarnya Asia, mau hasil kayak gimana pun, ketika hasilnya bagus tapi prosesnya lama, prosesnya ada yang salah, hasilnya akan di-reject. Kenapa? Kenapa dia bisa menolak padahal hasilnya udah benar tapi prosesnya ada yang salah? Kenapa tetap ditolak? Di samping ada proses yang salah, apa yang ada dalam benak pikirannya si quality control ini? Oke, kita diskusi lagi. Ada yang mau jawab? Silakan. Kira-kira apa penyebabnya? Padahal barangnya udah benar. Kenapa masih di-reject? Terus dia suruh ulang lagi prosesnya sampai prosesnya benar. Kenapa? Oke, kepalanya udah pada mulai geleng-geleng, udah mulai nengok kanan, nengok kiri, lirik kanan, lirik kiri. Ya, nah kuliah bukan soal kita baca buku. Diskusi lebih penting daripada ngajar. Gimana? Oke. Ya, yang cowok-cowok, ini baru pada kelihatan wajahnya. Monggo kalau ada yang mau menjawab. Oke, saya butuh satu jawaban. Silakan open mic-nya kalau emang merasa ada yang bisa disampaikan. Silakan. Sekali lagi ini bukan masalah salah atau benar, tapi gimana cara kalian memahami apa yang kita bicarakan di hari ini. Monggo. Pak, apa saya di sini? Ya, silakan. Oke. Quality control tentang itu barang reject itu karena walaupun hasilnya pada saat itu benar, mungkin ke depannya tuh bisa jadi ada problem atau masalah yang bisa terjadi pas lagi dipakai sama pengguna Samsung ini. Oke, nice. Ya, jawabannya 99% sesuai dengan apa yang ada di bayangan saya. Thank you. Ya, benar. Jadi ketika hasilnya udah benar, hasilnya udah sesuai nih, misalnya udah 100%
achieve lah gitu ini ya targetnya. Nah, tapi ketika ada proses yang salah, kalau di benaknya pengusaha, dia takutnya gini. Oke, ketika hari ini kita eh, accept ini ya produknya, oke kita terima. Tapi nanti ke depannya si karyawannya ini akan melakukan kesalahan yang sama. Hasilnya pasti akan berbeda sesuai dengan jawabannya Natasha tadi. Jadi bisa jadi nanti ke depannya hasilnya akan salah. Terus ketika hasilnya salah, saya nyalahin ke karyawannya. Gimana nih kok hasilnya salah? Ntar pasti dibalikin lagi lah. Kan Bapak kemarin udah setuju dengan prosesnya saya, udah setuju dengan caranya saya. Ini hasilnya salah berarti bukan salah saya dong. Akhirnya kan yang salah kita lagi sebagai ini, sebagai pimpinan. Paham ya? Jadi menurut kalian proses oriented itu salah apa enggak? Lebih bagus proses oriented atau result oriented? Lebih mending mana kira-kira? Proses, Pak. Proses, oke. Yang milih ada yang milih result? Nggak ada, tetap diproses. Oke, ya sebenarnya tergantung dari eh, industrinya seperti apa. Jadi kalau kita karena kan yang namanya ilmu pengetahuan itu kan bukan ini ya, bukan agama. Kalau agama kan ada kiblatnya. Nah, kalau ilmu pengetahuan ini kiblatnya banyak banget. Nah, jadi kalau kita mau berkiblat ke Eropa atau ke Asia, nah ini saya bisa kasih ini, misalnya saya tinggal kasih eh, dua sudut pandang yang berbeda. Nanti cara kalian untuk menjalankannya seperti apa, mengimplementasikannya bagaimana, nah tinggal itu kembali ke kalian sebagai nanti yang akan menjadi praktisi ke depannya. Oke. Nah, beda sama kalau kita berkiblatnya di Eropa. Ada namanya AWS Panorama. Ini yang keluarannya Amazon. Dia motion detector juga, tapi dia lebih ke arah ini nih, lebih ke arah eh, apa namanya, lebih ke arah result orientednya. Jadi gimana caranya pergerakannya itu diatur dengan sedemikian rupa supaya cepat mendapatkan hasil yang efisien. Sorry, maksudnya hasil yang berkualitas dalam waktu yang cepat. Contohnya ini mereka pakai di ini di parkiran, di beberapa parkiran di Amerika mereka udah pakai. Ada namanya AWS Panorama. Teknologinya kurang lebih aja sama ini sama OpenPOS. Tapi kalau OpenPOS dia lebih ke arah gerakan untuk proses ininya, proses manufacturingnya, proses di pabriknya. Nah, tapi kalau AWS Panorama dia lebih ke arah positioning. Jadi misalnya ketika barangnya udah jadi, maka ditaruhnya bisa packaging nih. Cara naruhnya udah bener atau belum, jadi supaya barang ini kelihatan cantik gitu. Kayak tadi kan kalau parkiran gimana gimana caranya si mobilnya ini jangan sampai keluar garis supaya kelihatan parkirannya ini rapi gitu. Paham ya? Oke. Nah, terus ada lagi namanya ini untuk melacak kelelahan pekerja, ada namanya fatigue sensor. Nah, dia kayak jam tangan gitu. Sebenarnya nggak segede ini juga. Ada yang Xiaomi apa tuh ya? Bentar. Jadi kalau di kantornya Xiaomi itu ini pokoknya seri 8 gitu deh. Saya tadi agak lupa tadi ininya. Ada salah satu jamnya Xiaomi itu dipakai sama karyawannya supaya si perusahaan tahu oh karyawannya ini udah lelah atau belum. Jadi ketika udah tahu oh karyawannya ini udah lelah, maka diberlakukanlah jam istirahat.
Nah, kira-kira kalau kayak gitu, menurut kalian itu proses oriented atau result oriented? Mengecek kelelahan si pekerjanya. Proses Ya, oriented, Pak. proses. Kenapa? Karena mereka menganalisa dari bagaimana karyawan ini menggunakan sebuah jamnya di sebuah kerjaan mereka. Sip. Nice. Oke. Nah, sebenarnya fatigue sensor saya pernah bikin, cuma saya lupa taruh filenya di mana. Apa jadi belum nggak bisa nyontohin. Saya dulu pernah bikin, dia taruh di kepala gitu, kayak helm gitu, kayak topi. Jadi bisa tahu ini orangnya udah overheat atau belum. Karena waktu itu saya pakainya buat programmer, programmer di sebuah perusahaan. Jadi begitu kita udah tahu, oh si programmer ini udah ini nih, udah mumet, udah overheat, maka diberlakukan aja beristirahat. Nah, terus yang kedua ada namanya Omniverse. Nah, atau mungkin yang kalian pernah dengar istilah itu, Metaverse, pernah? Nah, kalau Omniverse, dia contohnya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Masih slide saya yang kelihatan ya? Iya, Iya, Pak, Pak. masih slide-nya aja. Oh alah, sorry, sorry. Wait ya. Berarti dari tadi saya ngasih contoh, nggak kelihatan ya? Wait, wait, wait. Salah tadi. Nah, yang open post kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini contohnya nih ya, kalau open post. Jadi dia ada garis, di badannya itu ada garis-garisnya gitu. Hijau tandanya gerakannya udah benar. Kalau mendekati merah, ya misalnya kayak hijau toska gini, berarti eh, perlu penyesuaian lagi. Atau kalau ada yang merah nih, itu berarti dia nggak bergerak. Nah, merah pasti di tengah. Karena kan dada kan nggak bergerak. Biasanya kaki sama sama tangan. Nah, kalau misalnya kakinya merah, berarti ada gerakan yang salah. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya yang AWS Panorama. Kalau tadi kita bilangnya kan perusahaan Eropa lebih ke resort oriented. Nah, dia lebih ke ini nih. Contoh ya, ini contoh untuk parkir mobil. Berarti kan dia harus mastiin posisi parkirnya itu sesuai. Nah, ini berarti merah. Berarti ada yang ini nih, ada posisi yang kurang sesuai. Nggak ke tengah, terus apa, udah nyentuh garis marknya gini. Kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk ini yang sensor kelelahan, fatigue sensor. Jadi dia kayak ini. Nih, dia dipakainya kayak gini nih. Kayak pakai jam tangan gini. Deteksinya dari mana? Dari ini ya, dari si urat nadinya. Jadi ketika urat nadinya itu dia udah angkanya itu udah di atas 100, biasa dia ini pakai detak jantung gitu. Di urat nadi kan ada ini nih, ada apa sih namanya? Ada denyut gitu ya. Nah, ketika denyutnya udah di atas 100, itu biasanya udah dia udah dibolehkan istirahat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf, Pak, izin bertanya.
Kalau untuk open post itu cara mendeteksinya kan tadi dilihat dari pergerakan tubuh keseluruhan ya Pak. Itu kira-kira ada alat yang dipasang di tubuh tersebut atau bagaimana Pak? Oke, nice question. Ya, biasanya ada ini, dia bukan bukan dia bukan wearable, dia lebih ke ini motion detector. Oke, sebentar tak ini. Contohnya, tadi pas saya kasih lihat Unreal Engine juga pasti nggak kelihatan. Oke, jadi biasanya ada ini nih, dia ditembak pakai kamera, di shoot gitu pakai kamera. Tapi di kameranya itu dia udah ada satu plugin, salah satu yang paling terkenal nih Unreal Engine. Jadi bisa ini, dia bisa langsung langsung tentuin, oke gerakan yang ideal, misalnya kayak seperti ini. Bisa contoh ya, gerakan yang ideal kayak begini, kayak begini. Itu ada ini dulu, ada contohnya dulu, ada samplingnya dulu. Nah, ntar dia rekam nih, direkam sama si AI. Nah, begitu nanti udah masuk ke open pose, yang mana tadi tuh? Nah, yang masuk ke sini, nah bisanya, oh ternyata gerakannya begini. Ntar yang sini merah nih. Jadi ada ininya dulu, ada gerakan yang ibarat masternya dulu nih, buat direkam dulu sama si AI. Jadi AI tahu, oh gerakan yang benar tuh kayak begini. Jadi begitu nanti si AI ngelihat, kamera ini ibaratnya udah jadi matanya si AI. Jadi begitu AI udah ngelihat, oh ternyata gerakannya ada yang salah, maka langsung di markdown sama AI sebagai garis merah. Paham sampai sini? Paham Pak, terima kasih banyak. Oke. Nah, terus kalau yang apa pelacakan kelelahan, ya sebenarnya teknologi dasarnya itu sebenarnya juga ada di HP kalian. Kalau yang di HP itu kan ada yang itu tuh pengukur detak jantung yang dia pakai flash terus nanti ketahuan detak jantungnya berapa. Nah, itu teknologi sebenarnya dari situ. Tapi kalau di pabrik-pabrik dia taruhnya di ini kayak kayak jam tangan gitu. Gampang itu bikinnya tuh. Oke. Nah, terus ada yang Omniverse, contohnya kayak gini. Kelihatan videonya? Nah, jadi ini saya buat waktu itu di sebuah venue. Jadi klien saya waktu itu bilang, kita pengen bikin acara yang megah, tapi nggak mau ini nggak mau pakai apa nggak mau pakai pamflet atau backdrop gitu, karena waktu itu nggak dapat izin dari hotel. Udah akhirnya kita mikirlah sebagai pengusaha teknologi, ya udah. Jadi si apa attendance-nya peserta acaranya itu datang, mereka pakai HP atau pakai ini pakai VR. Jadi kalau misalnya dilihat di dalam venue-nya ini kosong, cuma ada panggung sama kursi doang. Pas mereka pakai kamera, ada ini, ada backdropnya. Tuh. Begitu diklik, dia langsung masuk ke ininya, ke flyernya. Nah gitu kira-kira yang ini. Kalau itu um, Omniverse atau Metaverse. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ini ya, ke case study. Case study, ini saya minta pokoknya nggak ada yang diem. Kalau nanti ditanya jawabnya lama, kita eh, langsung saya markdown ya. Oke, ada satu teknologi namanya Toyota Exoskeleton. Exoskeleton. Apa itu? Nah, ini termasuk nih juga kayak open source juga, tapi dia kayak ini kayak satu baju gitu, baju robot terus dipasangin di ini di badannya si karyawan Toyota supaya memastikan
setiap gerakan mereka untuk eh, apa kayak ngerakit mobilnya itu gerakannya itu benar. Caranya gimana? Jadi si robot ini tuh udah kayak trainernya dia. Jadi nggak ada trainer lagi. Jadi pas mereka pakai baju ini, ya udah si robot ini yang mandu gitu. Robotnya mandu gerakan mereka. Terus nanti akan ada ada apa sih namanya, ada waktunya nanti mereka disuruh kerja sendiri tanpa bantuan robot. Tapi begitu nanti mereka salah, nanti robotnya langsung ngasih tahu, sorry gerakannya masih ada yang salah nih. Nah, ini teknologinya. Oke, menurut kalian, apakah solusi ini layak nggak kalau diadopsi untuk manufaktur lokal? Kalau secara cost wise sama secara manfaat atau secara ya inilah secara dengan kondisi-kondisi yang ada. Oke, monggo siapa yang mau jawab? Ya kan? Kalau diam berarti nggak nyimak tadi dari tadi. Saya mau coba jawab, Pak. Silakan. Jadi Jadi dari tadi kalau orangnya sama-sama aja yang jawab, tapi it's okay. Lanjut. kalau dari yang saya baru analisis sedikit, ini kan tadi dari manfaat yang sudah Bapak sebutkan tadi itu memang ngebantu gitu ya produktivitasnya. Berarti dari analisis manfaatnya itu pasti ada gitu kan. Saya melihat ada peluang di mana manufaktur lokal ini kita bisa lebih produktif dalam menciptakan sebuah produk yang lebih konsisten, kualitasnya juga kayak bisa bersaing gitu ya ke depannya dalam segi kualitas dan konsistensi dari produk itu sendiri. Namun kalau misalkan dianalisis dari biayanya sendiri, pastinya ini kan investment yang sangat besar gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kan emang Toyota tuh uh, manufaktur yang sudah besar gitu, sudah memiliki kesanggupan untuk investment di bidang tersebut. Nah, ini juga jadi tantangan juga untuk manufaktur lokal, misalnya untuk menerapkannya karena pastinya kan penerapannya itu nggak langsung berhasil ya, mungkin pasti ada trial and error-nya dulu dan itu pasti menguras lebih banyak lagi biaya yang akan digunakan oleh suatu manufaktur. Jadi menurut saya untuk saat ini melihat kayak kalau kita lihat dari SDM kita yang juga mungkin belum bisa apa ya terlalu melek terhadap teknologi-teknologi yang akan diadopsi itu tuh bakal menjadi tantangan juga untuk kita dan kayak penerapannya itu untuk mencapai kata efektif itu tuh malah jauh gitu. Jadi kayak ini investment yang bisa dibilang belum dibutuhkan, sebenarnya dibutuhkan tapi dari segi apa ya kesiapan dari para pekerja ataupun dari lingkungan kerjanya itu juga menjadi faktor utama untuk keberhasilannya. Jadi kalau menurut saya sendiri layaknya itu tergantung pada kondisi perusahaan itu apakah mereka sudah mempunyai settle background dari perusahaan atau belum. Kalau misalkan sudah settle dan mereka sudah siap menanggung biaya-biaya yang tadi disebutkan untuk trial and error dan juga perawatannya juga pastinya gitu kan berarti mereka sudah bisa mengadopsi solusi tersebut. Mungkin dari saya segitu dulu, Pak. Oke, kalau dari berarti eh, layak dengan catatan cara cost-nya mereka bisa nyanggupin gitu ya. Nah, sebenarnya cost-nya untuk bikin kayak gini, investmentnya sebenarnya nggak terlalu, ya dibilang mahal ya lumayan lah. Tapi kalau untuk kelas menengah, itu masih affordable untuk teknologi ini. Karena saya tahu teknologinya dia pakai apa. Nah, tapi saya coba tanya balik ya. Let's say misalnya ada nih perusahaan yang mau, wah budgetnya masuk, terus secara manfaat juga oke dibutuhin.
Jadi dia bisa make si robot ini untuk apa jadi apa ya, kayak ibarat kayak trainernya si para operator ya. Jadi trainernya si operator, dia supervisornya lah gitu. Yang artinya kan dia langsung memangkas tenaga kerja untuk bidang supervisor, ya kan? Nah, sedangkan untuk posisi supervisor di pabrikan itu jumlahnya lumayan banyak. Berarti kamu akan ini lagi, kamu akan nge-lay off, menambahkan jumlah orang yang kena lay off lagi. Gimana nasib mereka kalau misalnya mereka punya keluarga yang harus dikasih makan, jadi kehilangan pekerjaan. Gimana? Itu nyambung sama apa yang tadi saya sampaikan. Saya adalah konsultan AI, tapi ngejual ke perusahaan supaya mereka nggak pakai orang. Nah, coba menurutmu gimana? Oke, pasti ini juga suatu momok yang besar sih ya Pak untuk para pekerja dan juga para perusahaan, para pemegang kuasa di perusahaan. Namun yang perlu dipastikan lagi kan sebenarnya ini terkait lagi SOP kita yang sudah kita buat juga gitu ya. Maksudnya apakah memang harus semua supervisor di layoff akibat menerapkan sistem ini atau enggak? Karena kan mungkin untuk penerapan awal itu kan kita nggak bisa langsung sepenuhnya kita ganti supervisor jadi robot ini gitu kan, karena kan tadi pada awalnya emang kita butuh yang namanya adaptasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya untuk para pekerjanya gimana nasibnya sebenarnya kan lagi-lagi ini tergantung kepada kebijakan perusahaannya, apakah mereka mau memberikan gantinya gitu, dalam arti apakah ada bidang lain di perusahaan tersebut yang masih bisa dialihfungsikan untuk para supervisor ini tetap bekerja, atau kayak adalah apa ya, pekerjaan atau bidang yang masih bisa dibilang selinear dengan apa yang mereka kerjakan sebelumnya, atau memang mereka sudah benar-benar mencukupi tanpa adanya supervisor yang manusia tersebut gitu kan. Jadi lagi-lagi ini antara uh, keputusan dari perusahaan tersebut apakah ingin memberikan entah insentif kah atau sebuah peluang baru untuk para pekerja agar mereka tetap bisa melanjutkan apa ya namanya kerjanya untuk menghidupi keluarganya. Itu sih Pak kalau dari saya. Oke, let's say kalau misalnya kamu nih yang jadi pemilik perusahaannya, pasti yang namanya pengusaha ngeluarin kos yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu udah lumrah ya. Nah, tapi kalau dari jawabanmu tadi, oke, kita ambil satu teknologi supaya efisien, hasilnya bisa lebih cepat, terus karyawan yang posisi supervisor ini dialih fungsikan ke departemen lain, gitu ya. Berarti artinya secara biaya nggak efisien dong. Karena saya nambah teknologi, tapi masih harus ngebayar orang nih. Tujuannya ada teknologi kan, ada teknologi robot tadi kan, supaya saya nggak ngebayar orang. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang ini kita layoff, misalnya kamu apa Sabil yang sebagai ini nih, sebagai pemilik perusahaannya. Oke, orang-orang ini di layoff. Dah, keluar lu sana. Lu nggak kerja lagi sama gua. Paling 2 atau 3 hari lagi perusahaanmu tutup karena serikat buruh itu lebih kejam daripada Kementerian Tenaga Kerja. So, apa yang bakal kamu lakuin? Oke, kalau oke, Afif mau jawab boleh. Apa? Sabil Oke, mau jawab, silakan. ini menarik ya Pak. Jadi kayak andainya saya menjadi CEO gitu ya, terus Iya. saya menghadapi situasi ini, mungkin iya benar. Karena kita melihat kalau misalkan perusahaan itu kan perlu bertanggung jawab juga ya atas pekerja-pekerjanya gitu, dan kita juga lihat udah banyak contoh perusahaan yang akhirnya mendapatkan citra buruk karena bisa dibilang mengalihkan pekerjaan orang-orang yang misalnya, maksudnya dalam arti tidak bertanggung jawab untuk gimana kedepannya nasib orang-orang yang di layoff atau sebagainya gitu. Dan contoh-contoh ini sudah nyata, dan perlu diperhatikan juga dalam membuat keputusan dari pemegang perusahaan juga kita harus melihat dampak sosialnya juga, karena kan itu akan berpengaruh juga pada profitabilitas dari perusahaan itu sendiri, juga bagaimana seorang itu percaya terhadap perusahaan kita itu. Nah, jadi mungkin langkah yang saya akan lakukan walaupun tadi terlihat
sepertinya itu tidak efisien gitu dalam segi biaya. Ya ini adalah bagaimana lagi nanti kita melakukan apa ya peninjauan ulang dari bagaimana kita mengatur cash flow kita, terus juga kalau misalkan tadi dari yang kita lihat emang kita nambah sumber daya dan juga kita nambah biaya untuk ngebayar mereka. Tapi kan dalam segi produktivitas mungkin akan apa ya, kita berharap juga ini produktivitas dari perusahaan kita juga akan naik gitu ya dengan seiring berjalannya adopsi dari teknologi, juga ada bantuan dari manusianya, itu juga kita berharap sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang linear gitu. Jadi harapannya juga kita akan perusahaan ini bisa lebih untung dan juga bisa lebih stabil ke depannya. Jadi memang masih ada banyak sekali uh, possibility yang akan kita tempuh untuk mencapai profit yang maksimal gitu. Dan untuk saya sendiri sekarang mungkin yang akan saya lakukan itu tadi, pertama memang akan tetap mengusahakan hak-hak karyawan tersebut. Entah kalau misalkan dari awal saya sudah membuka diskusi dengan mereka dan mereka ternyata tidak bersedia untuk di layoff tanpa ada alih jabatan atau alih bidang, mungkin itu akan menjadi konsiderasi dari saya untuk memasukkan mereka ke dalam bidang yang lain gitu kan. Namun dengan catatan mungkin kita akan lebih berdiskusi lagi terhadap cost yang akan kita keluarkan, karena kan kita baru mendapatkan investment gitu ya kepada uh, teknologi yang kita baru terapkan. Jadi mungkin lebih ke komunikasi terhadap karyawannya seperti apa, lalu juga nanti kita berharap kinerja dari mereka dan teknologi ini bisa menunjang profitabilitas dari perusahaan agar kita tuh tetap stabil ke depannya, bahkan lebih profit dari sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke. Nice. Oke. Eh, Gini, gimana jelasinnya? Sebenarnya poinmu itu sebenarnya singkat, tapi em, narasimu terlalu berkembang. It's okay. Nah, cuma kalau misalnya nanti, let's say nanti kamu jadi pebisnis, pebisnis itu biasanya udah langsung aja to the point. A, B, C. Jangan terlalu berkembang. Nah ini apa evaluasi aja buat kedepannya ya. But it's okay. Tadi kalau dari yang saya tangkap, berarti kamu akan buka diskusi dulu dengan mereka, terus apakah mereka bersedia untuk di layoff gitu ya. Terus kalau memang nggak bersedia akan dipindahkan ke departemen lain. Tapi bingungnya nanti ya pada intinya kamu akan mempertahankan hak-haknya mereka. Oke, menarik. Oke, ada yang ini kan dari tadi yang aktif cuma Sabil doang. Anyway, Sabil, nanti saya lapor ke dosennya nilaimu untuk di markup ya. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ada yang lain? Oke, masih takut-takut untuk berbicara. Silakan. Silakan ada yang mau menambahkan? Ya. Yang lain? Halo. Wah, masih ini ya. Masih malu-malu. Oke, ya. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Tapi saya mau yang jawab bukan Sabil lagi. Karena Sabil udah ini. Oke, karena Sabil udah cukup berdebat sama saya tadi. Tapi it's okay. Oke, ya. Case tadi yang kedua ada nama teknologi Amazon Robot Sparrow. Kayak gimana itu? Nih, saya kasih contohnya. Jadi,
intinya ya kurang lebih aja kayak si apa kayak Toyota tadi. Jadi robot Sparrow ini kok video sih. Dia salah satu teknologi AI-nya Amazon. Nah, ini kayak gini. Kelihatan ya? Nah, dia dipakai buat nyari barang sesuai dengan apa yang diinput. Contoh, saya input ini ya, kode pesanannya. Nanti si robot itu langsung yang ngambilin barangnya sesuai dengan kode inputnya. Nah, ya, teknologinya dia bisa nyari barang, terus langsung dia kirimin barangnya sesuai dengan alamat. Jadi, motong berapa posisi tuh? Kurir, terus operator gudang, itu dipotong. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kasus yang seperti ini, mungkin kurang lebih aja kayak yang pertama tadi, antara robot dengan manusia, mana yang lebih sustainable untuk perusahaan, bukan logistik aja, untuk perusahaan di Indonesia. Kalau tadi kan konteksnya karena Amazon, jadi itu perusahaan logistik, tapi antara robot dengan manusia, mana yang lebih sustainable untuk kita sebagai pengusaha di Indonesia? Ya, silakan. Sabil tahan dulu. Nanti kalau nggak ada yang berani jawab, baru mentok nih ke Sabil. Oke, kalau pada diem, oke Bapak mungkin saya izin jawab mungkin Pak. ya monggo. Oke. Eh, ini dari opini saya juga. Kalau Hmm? suruh milih antara human dan robot dalam logistik Indonesia Nggak mesti untuk logistik, maksudnya efisiensi. eh, kamu Ya, sebagai ya pengusaha. sebagai di perusahaan aja. Oke. Hmm. Mungkin kalau misalnya itu saya milihnya di robot untuk segi efisiensi. Contohnya tadi yang tadi pengiriman robot kan juga lebih cepat gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita merekrutnya adalah human atau manusia, uh, feel-nya itu untuk kita kasih customer juga lebih dapat bahwa setiap manusia kan juga punya sifat masing-masing. Antara human dan human lebih terjalin hubungannya gitu Pak. Sedangkan kalau kita ngambilnya robot kan dia hanya benda mati yang kita rakit untuk kita hidupkan. Jadi untuk hubungan antara sosialnya masih kurang kalau untuk ke human gitu Pak. Oke, kontratek boleh dong? Boleh Pak, Boleh boleh nggak? boleh. Ya, tadi jawabanmu berarti yang bikin lebih sustain robot atau human menurutku tadi? Tapi pertimbanganmu tadi lebih ke human kayaknya. Lebih ke robot sih Pak kalau Oh, misalnya robot. efisiensi di sebuah perusahaan. Hmm. Oke, efisiensi. Nah, siapa namanya? Periska, tahu kenapa saya tambahin ada poin Indonesia di akhir? Sebagai pengusaha di Indonesia, ketika kamu, oke, saya tadi make sure lagi, jadi antara robot dengan manusia, kamu lebih milih mana? Milih robot Pak. Robot, oke, nice. Oke, my job is easier. Oke, kalau milih robot, nah, sedangkan di sini saya highlight ada kata Indonesia, ya. Ketika kita milih robot untuk sebuah perusahaan di Indonesia, dan di samping itu pekerja harian artinya makin banyak yang nganggur dong. Terus malah memberatkan kerjaan Kementerian Tenaga Kerja. Program dari Kemaker aja banyak yang nggak efisien. Apalagi sekarang kena efisiensi. Nah loh. Nah, jadi kalau dengan begini, yakin bakal sustain.
Itu dulu pertanyaan. Yakin nggak bakal sustain? Kalau untuk di Indonesia kurang yakin sih Pak, karena ya tadi yang Bapak bilang nanti jadi jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Mm-mm. Nah, ketika jumlah pengangguran di Indonesia bertambah, dampaknya ke perusahaan apa? Dampaknya ke perusahaan apa kalau misalnya jumlah pengangguran? Ya kan perusahaan nggak ini dong, nggak harusnya nggak peduli dong, kan nggak peduli orang. Yang penting gue sebagai pengusaha, gue dapat cuan, gue dapat duit. Nah, Sabil tahan dulu Sabil. Ya, gimana Feriska? Oke, Sebentar ya Pak, saya lagi brainstorming sendiri dulu. nggak apa brainstorming di sini kan, sama teman-temannya ada brainstorming ya. Yang namanya brainstorming itu bukan sendiri. Kalau sendiri itu namanya bertapa. Brainstorming itu bareng-bareng di sini gimana? Tadi untuk perusahaan, mungkin perusahaan ya kurang peduli ya Pak, kan hal itu. Hmm. Iya Pak, jadi kalau menurut saya perusahaan juga kurang peduli akan yang tadi karyawan nganggur atau enggak, karena emang mereka ngambilnya keuntungannya gitu. Hmm. Kemudian juga kalau misalnya dia emang mau merekrut sebuah AI atau teknologi ini, otomatis yang tadi yang sudah dibahas di study case pertama, mereka harus memperhatikan yang namanya biayanya gitu. Mungkin emang jika mereka mampu, mereka bisa melakukan hal ini di perusahaan-perusahaan yang sudah settle, contoh kayak Unilever dan lain sebagainya gitu. Oke, artinya solusi ini kita tawarkan ke perusahaan yang udah settle. Iya Pak. Oke, nah sudut pandangnya berubah lagi nih. Tadi kan itu kan tadi sudut pandangnya kalau misalnya yang tadi disampaikan Pak sudah POV-nya apa sih kalau orang TikTok bilangnya apa POV ya? Ya, POV-nya POV, ini POV. POV-nya ini sebagai konsultan AI kita menawarkan sebuah solusi ke perusahaan. Oke. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita sebagai pengusaha di Indonesia, let's say kita membangun sebuah perusahaan, tapi kita karyawannya robot semua. Kebanyakan robotnya daripada orangnya. Orangnya kita pecatin semua, terus kita ambil robot. Tadi itu kan jawaban dari Veriska ya. Nah, dengan kita mengambil keputusan itu, a- apakah dengan kita mengambil keputusan itu akan berdampak kepada sustainability dari perusahaan kita? Pertanyaannya itu. Paham nggak? Atau mungkin saya masih ini, masih kurang eh, kurang jelas nyampe ini. Paham Pak, paham. Paham ya? Oke, gimana? Ya, silakan. Ada yang resen? Silakan. Oh, Bapak ya sebelumnya izin Bapak. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya mencatin karyawan semua, bagaimana ya Pak? Mm-mm. Menurut saya, kalau misalnya mencatin semua karyawan, itu kan otomatis, apa ya, pendapatan per kapita mereka kan juga menurun ya Pak. Nah kalau misalnya pendapatan per kapita mereka menurun, itu daya beli mereka terhadap suatu barang juga menurun Pak. Dan itu tuh sempat kejadian juga pas waktu Lebaran. Dicatat bahwa Lebaran kemarin sama yang sekarang itu katanya menurun gitu Pak. Mungkin kebetulan juga ada berita tentang yang pemecatan itu juga Pak. Jadi kemungkinan itu ada korelasinya Pak sama sustainability juga. Kurang lebih seperti itu Pak. Hmm. Oke, masuk ke poin kedua. Sebenarnya ada dua poin, but nice. Oke, Veriska ada jawaban tadi sempat mau jawab.
Ya, Pak, saya mungkin menanggapi yang tadi pertanyaan. Mm-mm. Jika si perusahaan ini isinya adalah sebuah robot, kalau misalnya emang dia ingin maju dan mencontoh di negara-negara maju dunia, maksudnya negara lain, mungkin itu adalah hal yang baik untuk perusahaan tersebut. Tapi kalau untuk masalah kemanusiaannya, manusianya itu nggak ditempatkan di perusahaan itu, Pak. Jadi emang perusahaannya cukup untuk dilakukan oleh robot-robot saja dan manusianya ditempatkan di perusahaan yang lainnya. Oke. Oke. Sebenarnya one last counter boleh nggak? Monggo, monggo. Ya. Tadi kalau misalnya pengen contoh di negara maju, berarti apa? Kayak pengen contoh di negara maju itu adalah sebuah hal yang positif. Tapi secara kemanusiaan nggak ada. Nah, berarti kalian pernah dengar ada yang namanya corporate social responsibility? Ya, pernah dengar? Pastinya eh, pernah. Terus ada namanya Sustainable Development Goals. Apa yang tadi disampaikan itu bertentangan dengan kedua hal tersebut. Yang mana kedua hal ini itu udah diatur bukan sama Kemenaker, tapi itu diatur sama PBB, diatur sama dunia. Yang artinya setiap perusahaan punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ke siapa? Ke manusia apa ke hewan? Atau ke ini? Ke manusia atau? Iya, Pak, manusia. Nah, berarti dengan itu bukan melanggar peraturan Kemenaker doang, tapi udah melanggar dua pilarnya PBB. Gimana? Oke, Sabil kayaknya mau jawab nih. Dari tadi gregetan banget. Gimana ya, bro? Enggak, mungkin Veriska dulu, Pak. Oh, boleh. Saya mungkin masih ini juga. Oke, gimana ya? Nyerah nggak? Cukup tidak bisa diselesaikan oleh otak saya sendiri sih, Pak. Mungkin meminta bantuannya dari yang lainnya. Karena menurut saya seperti tadi itu emang cukup melanggar, bukan cukup lagi, tapi emang melanggar sebuah PBB dan Kemenaker juga. Uh, tapi jika case-nya di sini kita dari awal mempertahankan si robot, bahwa saya juga punya keputusan untuk yang tadi, yang perusahaan yang push robot, yang untuk robot, dan yang kemanusiaan tetap merekrut manusia-manusia yang lainnya. Oke. Oke, Sabil boleh dibantu? Oke, kalau dari saya, mungkin tadi saya mau ini lagi dong Pak, kayak berarti poin yang ini tuh, tadi pertanyaannya di mana ya titik beratnya? Untuk Nah, titik beratnya antara robot atau human. Mana yang lebih sustain? Kalau tadi Shiva kan Nova tadi yang jawab. Izin menjawab Siva, Pak. Shiva, oke. Ya, kalau Shiva tadi kan bilangnya apa? Kalau untuk dampak ke sustainability, kalau misalnya karyawannya robot semua, berarti dia lebih ke human oriented nih. Nah, eh, kalau karyawannya robot semua, maka akan berdampak ke buying power yang contohnya udah terjadi pas Lebaran kemarin. Buying power itu menurun, daya beli menurun, yang akhirnya pendapatan perusahaan juga menurun. Nah, sebenarnya itu sudut pandang yang kedua. Tapi sudut pandang yang pertama em, ada lagi sebenarnya. Tapi jawaban itu masih saya tungguin dari kalian. Nah, kalau menurut Sabil gimana? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya tadi tuh
yang ada di pikiran saya juga lebih ke arah jawabannya Siva gitu Pak, karena ini tuh momen yang kayak kita tahu kalau misalnya kita nggak punya karyawan gitu kan, sedangkan di Indonesia ini sendiri kan kita lihat bonus demografi manusianya pun akan bertambah gitu ya. Dan kalau misalkan penyerapan dari tenaga kerjanya itu buruk, berarti tadi buying power-nya juga turun, profitabilitas dari perusahaan juga turun. Cuman mengerti juga dari point of view-nya si Feriska tadi yang udah disebutin, kalau misalnya emang kita ngejarnya efisiensi dan juga lebih ke arah ingin yang perkembangan secara progresif, mungkin robot lebih sustain gitu. Dalam artian ini dalam konteks tugas-tugasnya itu bisa dibilang mungkin lebih konsisten ataupun lebih produktif lah, karena robot kan nggak terlalu ringkih gitu, maksudnya istirahat dari robot itu kan nggak terlalu bisa dibilang seperti Nggak ada manusia gitu ya. istirahatnya. Ya begitu, jadi bisa lebih produktif dan bisa lebih tahan lama gitu lah mungkin kalau dengan perawatan yang baik gitu. Jadi point of view saya sendiri sebenarnya lebih ke tadi sih Pak, human gitu, lebih sustain karena kita juga pastinya lebih menyerap lebih banyak karyawan, terus juga nantinya roda dari ekonomi Indonesia pun itu sendiri berjalan gitu sih Pak. Oke, nice. Ya, sebenarnya ada yang dijawab sama Sabil melengkapi apa yang disampaikan sama apa Siva ya. Jadi kalau secara itunya kan apa lebih ke efisiensinya, tingkat efisiensi. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang sangat krusial. Tadi yang saya jebak ke si Veriska, oke, dia jawab robot, robot akan lebih sustain. Tapi ketika orang semua dipecat, maka jawaban itu udah saya sebut tadi di pas diskusi saya sama Sabil. Apa yang terjadi? Karyawan ini langsung ngedemo kita. Karyawan yang dipecat akan ngedemo kita, dan serikat buruh itu ada ininya, ada apa, ada privilege lah gitu untuk mendemo sebuah perusahaan. Akhirnya perusahaan itu bisa tutup. Kalian bisa cek aja datanya, ada berapa banyak perusahaan yang tutup gara-gara serikat buruh. Karena walaupun karyawan kita kelihatannya biasa-biasa aja, tapi kapan dia berhubungan dengan serikat buruh atau trade union, ya tinggal tunggu aja kapan bisnis kita masuk ke jurang kebangkrutan. Kalaupun nggak bangkrut, tapi seenggaknya jadi apa tutup. Nah, sebenarnya menarik kalau kita bahasnya kayak gini. Tadi kan ada robot, berenak kalau ada coretan ya. Oke, ini ada robot, ada human, ya kan? Tapi yang namanya, oke ini kita logistik kita ganti sama perusahaan, yang namanya company, tujuan utama sebuah perusahaan apa? Orang menjalankan sebuah perusahaan, tujuan utamanya, depannya P. Cari uang sampai tujuan sama. Iya, duit pasti. Profit. Profit, yes. Siapa tadi yang jawab profit? Oh, siapa? Bunga ya. Nah, profit. Sorry ya, nulisnya pakai ini, pakai mouse jadi oke. Nah, tujuan ini kan profit. Yang mana kalau profit pasti lebih profit pakai robot karena secara cost lebih hemat. Ya toh? Terus mereka ini mau dikemanain? Nah, tinggal perusahaan ini bisa menjalankan satu metode untuk
untuk memberdayakan human ini dengan cara CSR. Tahu CSR kan ya? CSR yang arahnya ke SDG. Gimana caranya? Jadi orang-orang ini bisa dikembangkan, diberdayakan, atau diberi pelatihan. Makanya ada beberapa perusahaan yang di bawahnya dia punya ini, punya yayasan. Buat apa? Yayasan ini dia pakai buat memberdayakan orang yang kena pengangguran atau orang yang nggak bekerja, nanti disekolahin sama dia, terus setelah disekolahin, baru jadi karyawan di perusahaan ini, atau biasanya di perusahaan di bawahnya ada departemen lain, atau dia punya anak perusahaan bergerak di bidang outsourcing, yang mana nanti orang-orang yang udah dia kembangkan akan dia salurkan ke perusahaan-perusahaan lain, lalu dia dapat keuntungan lagi di sini. Itu hanya bagian dari ini aja, bagian dari strategi perusahaan, strategi korporat. Jadi sebenarnya jawaban dari siapa tadi, Veriska nggak salah. Itu oke kalau ini robot, lebih ke robot, tapi jangan pernah lupa dengan manusia. Tetap ada tanggung jawab sosial yang dijalankan supaya kita nggak kena delik. Jadi misalnya kita di demo nih, wah ini perusahaannya pakai robot, gak ini manusia. Loh, kata siapa? Banyak kok orang-orang yang kita berdayakan, kita sekolahkan, keuntungan kita alihkan ke sini supaya mereka bisa dapat pendidikan yang mana nanti ke depannya mereka bisa kita salurkan ke rekanan perusahaan. Gitu. Nah, itu makanya pentingnya ketika kita sebagai pebisnis eh, meminimalisir yang namanya kompetisi. Nah, ini untuk kalian ke depannya kalau misalnya nanti kalian menjadi seorang pebisnis, minimalisir yang namanya kompetisi. Berusaha sebisa mungkin munculkan kolaborasi. Saya pribadi sebagai pebisnis digital, ya sebenarnya banyak kompetitor pastinya. Tapi alhamdulillah apa sama kompetitor tuh kita malah kita bagi-bagi project. Ada kerjaan ada permintaan dari perusahaan mana ya udah, eh, dari merekanya karena kebanyakan ya bagi-bagi ke saya kayak gitu. Nah, gitu intinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tantangan dan etika. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Berarti kalau kombinasi antara manusia sama robot itu bisa jadi solusi gak, Pak? Soalnya kan yang namanya robot itu pasti kan tetap harus ngelibatin manusia ya. Kayak contohnya kayak pengawasan itu kan tetap harus ngelibatin manusia. Jadi kalau misalnya kombinasi antara human dan juga robot, apa itu bisa menjadi solusi? Bisa banget jadi solusi. Karena tadi saya sampaikan, robot nggak akan pernah bisa digantikan sama manusia. Robot itu adalah eksekutor, sedangkan manusia itu adalah konseptor. Nah, manusia-manusia yang sekarang jadi eksekutor, eksekutor tuh kayak contohnya ya operator produksi, terus ya pokoknya kerjaan-kerjaan yang bisa dilakuin sama si robot. Nah, inilah yang mereka agak rawan kehilangan pekerjaan. Nah, tapi kalau misalnya manusia yang sifatnya konseptor kayak manajer atau yang benar-benar dia kerjanya pakai otak, itu nggak akan tergantikan. Dia yang akan melatih atau mentraining si robot atau AI ini. Jadi jawabannya untuk kombinasi antara manusia dengan robot itu adalah kombinasi yang perfect. Gitu. Semoga menjawab ya. Bisa menjawab, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, dari saya lihat di cam siapa? Siapa mau nanya? Oke. Bapak mohon maaf, saya bukan
Oke. Ya sebelumnya Bapak kan tadi Bapak sempat ngebahas soal masalah yang parkiran gitu ya Pak. Saya tuh sempat dengar dari salah satu cerita orang yang ada di media sosial Bapak. Mhm. Jadi dia tuh parkir sepeda di salah satu sistem yang tadi Bapak sebut itu, tapi parkiran sepeda yang ada besinya itu loh Pak. Mhm. Nah, itu tuh pas dia pulang, tahu-taunya hilang. Padahal di situ udah dipastiin bahwa itu terkunci Pak. Menurut Bapak sendiri itu sebenarnya apakah memang kesalahan dari sistemnya ataukah memang ya udah emang lagi apa saja gitu Pak? Ada dua kemungkinan. Oke, lagi apes. Coba kalau kayak ini apa ya masih yang namanya itu ada apesnya pasti. Nah, ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama memang sistemnya kadang si jadi nama sistemnya itu tadi itu yang ini nih AWS Panorama kebanyakan pakai ini. Tapi ada juga teknologi lain yang lebih murah. Soalnya ini mahal banget. Nah, kalau yang AWS Panorama, kalau dia bisa sepeda ditaruh gitu, itu udah pasti aman karena dia udah auto lock. Jadi begitu dia ditaruh, dia ke lock, terus langsung kalau misalnya ada yang mau ngambil selain pemiliknya, itu langsung ke detek, oh ini maling nih. Karena apa? Di AWS Panorama itu dia ada ini, ada kayak teknologi pengenal wajah atau kita kenalnya namanya face recognition. Nah, kalau di face recognition itu bisa ketahuan, oh ini sepeda warnanya merah, mereknya ini berarti pemiliknya ini langsung di capture sama dia, cekrek. Begitu ada yang ngambil tapi bukan dia, alarmnya langsung bunyi. Nah, jadi kemungkinan pertama teknologinya nggak terlalu mumpuni kayak AWS Panorama, atau mungkin dia pakai teknologi murahan karena ini AWS Panorama emang mahal banget. Nah, kalau kemungkinan kedua emang malingnya yang pinter. Sekarang serangan cyber kita di Indonesia kita nomor 3 di dunia untuk serangan cyber yang paling nggak aman di dunia. Berarti serangan cyber bukan dari luar negeri doang, tapi dari orang-orang kita juga. Kayak contoh, ya kita udah naruh barang, naruh eh, apa, naruh sepeda lah gitu contohnya ya, naruh sepeda, terus udah di lock dengan teknologi yang sedemikian rupa, tapi masih bisa aja di maling. Ya itu karena maling sekarang itu pinter-pinter. Pernah denger ini kasus penipuan kayak dia pakai nomor lain, tapi dia pakai foto kita. Contoh, di bulan lalu saya pernah ini kejadian ada orang ngubungin semua kontak saya dihubungin, tapi dia mengatasnamakan saya sendiri dan dia pakai foto saya. Pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Pernah ada yang dengar nggak kejadian kayak gitu? Nah, belum pernah ya. Oke, nah itulah bukti kalau di negara kita ini atau kita bisa bilang apa negara Konoha ini apa, data itu banyak yang nggak aman. Nah, kalau bisa dari pertanyaannya, kemungkinan ini ada dua. Kemungkinan pertama, teknologinya yang belum mumpuni. Kemungkinan kedua, dan ini mungkin mendekati pasti, cyber security-nya itu enggak ini. Cyber security-nya agak ringkih gitu. Karena maling-maling cyber di kita itu lebih pintar. Data kita banyak yang bocor. Ya itulah, welcome to Konoha. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Oke, saya scroll dulu ke bawah siapa-siapa di sini. Oke, oke, aman ya. Oke, ini saya notice ada beberapa yang nggak on cam. Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 orang. Oke, apa ntar namanya saya catat dulu. Nanti saya mark down absensinya.
Thank you. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tantangan dan etika. Jadi, terkadang efisiensi itu berlawanan sama yang namanya privasi. Kenapa? Karena gini loh, perusahaan kadang suka terlalu berlebihan untuk nge-tracking aktivitas si karyawannya. Kayak contohnya di pabriknya ini nih, Foxconn. Tahu Foxconn? Nggak tahu, baru dengar Foxconn. Apple tahu Apple? Kalau Apple tahu, oke pada manggut. Kalau ngomong Apple pada manggut. Nah, Foxconn ini salah satu perusahaan yang menciptakan spare partnya Apple. Dia base-nya di Taiwan. Nah, kasusnya waktu itu, Foxconn ini pernah kena inilah, pernah kena satu apa su, pernah su itu dia apa sih ya? Digugat gitu. Dia pernah digugat sama salah satu trade union di Taiwan, katanya melanggar privasi karena mereka menggunakan motion detector di masing-masing karyawannya. Jadi segala gerak-gerik karyawan, kalau misalnya ada yang nggak wajar, langsung dicatat, langsung. Pokoknya ada gerak-gerik yang nggak wajar, yang tadi saya bilang tuh, yang di open post, pas sudah ada tanda merah, langsung masuk ke catatan. Jadi akhirnya begitu di breakdown satu-satu datanya, itu langsung kelihatan, oh ini kamu misalnya, oh keseringan ini nih, keseringan ke pantry, bikin kopi, itu jadi catatan juga. Ya itulah karena AI. Jadi waktu itu di Foxconn ini sampai ini di demo lah sama karyawannya dengan alasan melanggar privasi. Nah, sama kejadian juga di Amazon. Amazon walaupun dengan teknologinya yang udah canggih, nih dia pernah kena ini yang teknologi wristband tracking untuk melacak produktivitas yang pekerja di gudangnya itu di ini juga di demo karena ada beberapa pekerja waktu itu dia kayak pengen istirahat dulu, tapi karena dilacaknya itu udah di luar aktivitas pekerjaan, jadi si trackingnya ini langsung bilang karyawan ini nggak kerja, karyawan ini kebanyakan istirahatnya daripada bekerjanya. Karena sistem perhitungannya, ketika karyawan itu istirahat, dia diem 1 menit, maka jam kerjanya akan kepotong 10 menit. Itu yang bikin nggak fair. Gitu. Jadi diem 1 menit, yang artinya dia udah eh, ketika dia diem 1 menit, artinya dia sudah menyia-nyiakan produktivitas dia selama 10 menit. Perhitungan di itunya produktivitasnya kayak gitu. Akhirnya kena lah dia eh, apa kena gugatan dari salah satu karyawannya. Nah, menurut kalian setuju atau enggak kalau teknologi pelacakan kayak tadi itu adalah bentuk eksploitasi? Tahu kan eksploitasi? Hmm. Ya, silakan. Saya mau jawaban yang lain. Silakan. Silakan tadi ada yang open mic. Siapa tadi? Natasha kalau nggak salah. Oh, Ya, silakan kalau mau ini. ada suara saya. Gimana? Ya, sorry suaranya agak ini ya. Yang ada Agak, apa, Sarah? ya, kedengaran. Saya pelacakan berat tuh eksploitasi itu eh, saya bisa dibilang tidak setuju karena tergantung sebuah perusahaan melakukan menggunakan pelacakan berat
apa. Nah, kayak tadi pas contoh yang apa gelang yang show itu Mhm. sama yang di gelang yang tahu kalau misalkan kerja ini udah sampai disuruh ganti pekerjaan lain, citizenship itu kan termasuk eh, bentuk kepedulian, itu tidak termasuk bentuk eksploitasi. Oke, Sebenarnya tergantung perusahaannya. baik. Ya, em, tapi kalau untuk konteks yang ini, yang Foxconn sama Amazon, yang dua tadi, menurut Natasha gimana? Itu termasuk eksploitasi nggak? Kayak dia karyawan istirahat, langsung dikurangin ininya jam produktivitasnya. Jadi istirahat 1 menit, jam kerjanya langsung berkurang 10 menit, akhirnya dia harus ngeganti itu lagi. Itu termasuk eksploitasi nggak? Tapi tergantung jam kerja dan kesepakatan awal pekerjaan itu mereka emang berapa jam gitu kerjanya. Oke, oke, thank you. Ada lagi? Saya butuh satu lagi. Bapak maaf izin masuk. Silakan. Izin mengingatkan ya Pak, kalau kita hari ini kelasnya sampai jam 14.50 Pak. Oke, Ya, terima sekarang kasih Bapak. ya, oke, oke, pas banget. Ini udah mau masuk di akhir. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Aman ya? Oke. Ya, untuk minggu depan, sebenarnya tugas kecil aja. Saya nggak mau ngasih banyak tugas ke kalian. Karena kan minggu depan, oh ya kan minggu depan kalian udah ini ya, udah UTS ya? Iya Ya, Pak, betul. Minggu oke. depan UTS. Ya, berarti after UTS, dibuat per ini aja, dibuat per kelompok aja. Jadi semacam self reflection gitu. Ini kalian ada berapa orang? Sorry, Ada 37. 37. 37. Oke. Let's say misalnya per kelompok coba 7 orang ya. 7 ya, jadi ada 5 kelompok ya, 7 orang. Ehm, di ini aja dibuat kalau misalnya kalian adalah Menteri Tenaga Kerja. Nah, gimana caranya kalian untuk menggunakan eh, motion detector di sebuah industri, dan secara apa biaya, cara cost wise-nya, terus cara analisis yang mendalamnya itu kayak gimana? Ya kalian diskusikan dengan tim sekelompok kalian. Nah, terus siapa-siapa aja nanti tim sekelompoknya, kalian email ke saya di sini. Eh, Ketua kelasnya aja yang email. Penanggung jawabnya siapa? Feriska ya? Iya Pak. Dan Nah, uji. oke. Boleh di ini aja, di email aja ke saya nanti. eh, Tim sekelompoknya siapa aja, sama Feriska kirim ini emailnya teman-teman yang ada di sini semuanya. Nanti saya bikin satu ini classroom. Jadi untuk komunikasi ke depannya, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, kita diskusi di Google Classroom. Oke, Oke, siap Bapak. ya, oke, nggak kerasa, pas banget. Anyway, kurang apa? Lebihan 3 menit ya, oh 5 menit. Oke, ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
Oke, udah pada ngantuk kayaknya. Atau ada kelas lain ya bisnis. Oke, kalau gitu makasih banyak udah hadir. Ya, buat yang hari ini nggak terlalu aktif, coba kedepannya lebih aktif lagi. Yang udah effort untuk menjawab pertanyaan saya, good job. Walaupun masih malu-malu, but it's okay. Kedepannya biar bisa lebihin lagi, lebih speak up lagi. Nggak usah takut salah, karena kesalahan itu adalah eh, satu kebenaran yang tertunda. Jadi ya it's okay. Semua sambil belajar, saya juga masih belajar. Kita sama-sama aja lah, sama-sama saling ingetin. Ya, kalau gitu makasih banyak buat waktunya. Insya Allah minggu depan, berarti after UTS ya, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Ya, oke, makasih semuanya ya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank Terima you kasih banyak Bapak. Bapak. Thank you, Selamat thank you. Ya, beristirahat.